يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah. Wa nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dinina wa dunyaya wa dunyana wa akhiratana. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dhunubana fa innaka antal ghafurur rahim. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang iman yang kaitannya tentu erat dengan dasar la ilaha illallah adalah pembahasan yang tidak akan pernah usang oleh usia dan zaman. Karena setiap dari detik kehidupan kita membutuhkan realisasi la ilaha illallah. Usia kita tidak sepanjang orang-orang zaman dahulu mungkin. Mentoknya 60, 70 dan jarang yang lebih dari itu. Bahkan kematian itu pada hakikatnya tidak mengenal usia, hanya mengenal takdir saja. Usia itu hanya angka yang ditetapkan oleh Allah, sementara takdir itu yang pastinya. Sehingga kalau ada yang belum sampai 40, maka jangan merasa aman dari kematian. Sama seperti yang di atas 40. Semua rata terancam kematian dan akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya engkau telah berletih menuju Rabbmu, maka engkau akan bertemu dengan Rabbmu. Maka iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada hari akhir itu sangat vital dalam kehidupan manusia, walaupun hamba Allah. Di beberapa hadis atau di dalam ayat banyak dan juga beberapa hadis banyak yang dalam satu kalimat mengkorinkan dan menyandingkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Disandingkan iman kepada Allah dan hari akhir. Penyandingan tersebut bukan tanpa maksud, melainkan ada arti yang sangat-sangat mendasar untuk betul-betul kita beramal soleh dan menjauhi keburukan dari amalan. Karena
beriman kepada Allah itu dafi'un lil ma'murat. Sementara beriman kepada hari akhir itu adalah mani'un lil mahdzurat. Beriman kepada Allah itu menjadi pendorong untuk hal-hal yang berupa ketaatan. Pendorong beramal adalah iman kepada Allah. Pendorong beramal adalah iman kepada Allah. Karena ketika Anda beramal, Anda mengharapkan wajah Allah, Anda mengharapkan ganjaran dari Allah. Karena kalau kita mengandalkan yang fakir, yaitu manusia, maka gak seberapa ganjaran dari manusia, dan itu pun akan hilang dan habis pada waktunya. Maka iman kepada Allah adalah pendorong untuk beramal soleh. Adapun iman kepada hari akhir, ini mani', lawan dari pendorong itu pencegah. Beriman kepada hari akhir menjadi pencegah untuk hal-hal yang mahzurat, yang terlarang. Ya, jadi apa yang membuat kita itu rajin beramal? Mengharapkan apa yang ada pada Allah, iman kepada Allah. Apa yang membuat kita tercegah dari perbuatan munkar? Itu beriman kepada hari akhir. Ngerti kalau ini akan ada balasannya kalau saya gini nanti. Seperti itu. Ganjaran jadi takut. Jadi enggak merasa aman. Tidak merasa aman dengan mahzurat yaitu maksiat. Dan merasa nyaman dengan taat karena yang diharapin Allah Azza wa Jalla. Seseorang ketika dia motivasi, kalau dia pencegah maksiatnya adalah gak enakan pada orang, maka ketika gak ada orang dia akan maksiat. Seseorang ketika dia beramal, motivasinya adalah orang, maka ketika gak ada orang dia gak beramal. Oleh karena itu, motivasi beramal kita adalah cari ridha Allah. Pencegah maksiat kita adalah takut balasan dari Allah di hari akhir. Itu. Memang mudah kalimatnya. Realisasinya itu yang tantangannya banyak. Tapi disitulah ganjarannya. Ya, al-ajru ala qadril masyaqqah. Ganjaran sesuai dengan kadar kesulitannya. Walaupun tidak semua yang sulit, tidak semua yang mudah kecil pahalanya, enggak mesti. Ada juga yang mudah besar pahalanya ada. La ilaha illallah. Ya. Baik, kemudian kita lanjut dengan perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala di kitab Risalah Kalimatul Ikhlas. Wa hiya afdalu ma qalahu an-nabiyyun. La ilaha illallah adalah hal terbaik yang diucapkan oleh para nabi seluruhnya. La ilaha illallah. Kama warada dzalika fi du'ai yaumi Arafah. Sebagaimana yang ada dalam doa, disebutkan dalam doa hari Arafah. Dalam hadis riwayat Malik dalam Muwatta'nya, walaupun hadis ini mursal, namun Imam Malik menganggap sebagian dari mursal itu sahih. Ya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, afdal du'ai du'a'u yaumul Arafah, yaumu Arafah, yauma Arafah, atau yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan sebaik-baik yang aku katakan, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para nabi katakan sebelumku, yang paling terbaik adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sering Pak kita baca itu setelah salat, zikir pagi petang, dan konteks lainnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fahami maknanya, hafalkan dari sekarang. Yang belum hafal harus hafal maknanya. La ilaha illallah wahdah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah, seorang satu saja. Wahdah, satu, tunggal saja, itu hanya Allah Ta'ala yang berhak disembah. La syarikalah, tiada sekutu baginya, itu maknanya. Tiada yang berhak, tidak boleh ada yang menjadi sekutu setara dengannya dari segi rububiyah, penciptaan. Sisi rububiyahnya Allah Azza wa Jalla tidak ada yang sekufu dan sekutu dengannya, dan tidak ada yang berhak dan pantas menyandang gelar diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. La syarikalah. Ya.
Taib, itu sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi seluruhnya. Maka kalau kita membaca itu sebenarnya kita sedang membaca lafal yang paling terbaik yang dibaca dan diucapkan oleh seluruh dari para nabi dan rasul. Wa hiya afdhalu dzikr. Dan ia adalah sebaik-baik zikir. Dia adalah sebaik-baik zikir sebagaimana Al-Qur'an, sebaik-baik zikir. Kama fi hadits Jabir al-marfu', sebagaimana hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Jabir, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Perbanyak zikir itu. Perbanyak la ilaha illallah. Kalau bisa dikorinkan dengan istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Ya, ini sebaik-baik zikir karena mengkorinkan istighfar, la ilaha illallah dan ismullah yang azam, yaitu al-hayyu al-qayyum. Karena sebagian dari ulama berpendapat ismullahil azam, sebaik-baik seagung-agung nama Allah adalah al-hayyu al-qayyum. Nah, ini. Ada ulama mengatakan sebaik-baik nama Allah adalah lafal jalal Allah itu sendiri. Sebagian ulama lainnya mengatakan sebaik-baik nama Allah, sebagian Ibnu Qayyim mengatakan begini, yaitu al-hayyu al-qayyum. Karena ada beberapa athar dan riwayat menunjukkan itu. Sebaik-baik ayat apa Pak? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ya, gitu. Jadi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka mengkorinkan istighfar, taubat, la ilaha illallah dan juga penyebutan namanya yaitu al-hayyu al-qayyum. Perbanyak itu. Perbanyak itu. Maka insyaallah akan ada efeknya pada kehidupan kita, dari soal rizki, ketenangan hidup, mudahnya ketaatan, mudahnya untuk menghindari maksiat, merasa dekat sama Allah. Itu efek dari istighfar dan tahlil. Dan ini sebaik-baik zikir. Kemudian wa an Ibnu Abbasin qala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ahabbu kalimatin ila Allahi la ilaha illallah la yuqbalu amalun illa biha. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah la ilaha illallah. Tidaklah akan diterima amalan kecuali dengan la ilaha illallah, yaitu dengan tauhid, ikhlas. Kata Ibn Rajab, wa hiya afdalul a'mal wa aktsaruha tad'ifa. La ilaha illallah adalah sebaik-baik amal. Seafdal amalan. Gampang, Pak. Gampang, simple dan sebaik-baik amalan. Wa aktsaruha tad'ifan, dan paling banyak penggandaan pahalanya. Ini kabar gembira buat kita semua. Paling banyak penggandaan pahalanya. La ilaha illallah. Nanti ada tambahan wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti ada hadisnya kita sebutkan. Wa ta'dilu 'idqar riqab. Dan ganjaran di antara ganjaran setara dengan membebaskan beberapa budak. Nanti akan ada hadisnya, 10 budak. Wa takunu hirzan minas syaitan, dan menjadi penjaga dan perisai tameng dari syaitan. Nanti ada hadisnya. Kama fi sahihaini, ini hadisnya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang berkata, hafal semua jemaah? Ada yang enggak hafal? Ada yang belum? Kalau belum, saya amanahkan, hafalkan dan rutinkan sebelum nyawa meregang. Nyesel nanti. Ini udah mahal banget ini soalnya ini. Pahalanya mahal banget, Pak. Pahalanya enggak ada tara sebenarnya, enggak masuk akal kita pahalanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah, satu saja, Maha Tunggal. Tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, miliknya lah segala macam keterpujian. Allah Ta'ala pantas dipuji dengan segala asma, segala sifat, segala perbuatan, segala hikmah dan keputusan. Lahul mulk, miliknya lah segala kerajaan. Wa lahul hamd, lahul mulku wa lahul hamd, yaitu miliknya segala keterpujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Itu maknanya, Pak.
Hafalkan yang belum hafal dari segi lafal dan juga fahami yang belum faham dari segi makna. Harus. Dan ucapkan ini sebagai ucapan harian, bukan hanya setelah salat saja. Tetapi di zikir pagi terutama. Dan juga petang kalau memang pagi enggak komplit. Dan 100 kali sehari. Di sini katakan fi yaumin mi'ata marratin. Dalam sehari 100 kali. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ya, sehari 100 kali. Dan yaum yang dimaksud di sini lebih tepatnya adalah lebih ke day yang maknanya adalah siang. Maksud siang, hari terang. Karena lawannya yaum di sini adalah lailah. Ya, zikrul yaum wa lailah. Yaum itu hari terang, lailah malam. Jadi yaum di sini maksudnya hari terang. Lebih afdal antum kita ucapkan apa? Pas paginya. Karena nanti ada petunjuk di sini menunjukkan bahwasanya ini dia baca pagi lebih afdal. Dikatakan di sini, apa yang akan menjadi ganjaran buat orang yang membaca 100 kali ini dalam sehari ini, dalam pagi hari. Di pagi hari. Kanat lahu adlu 10 riqab. Ini yang pertama. Setara buat dia seperti membebaskan berapa? Berapa budak tadi, Pak? 10 budak. Membebaskan 10 budak. Baca itu 100 kali sehari. Seperti ganjaran apa? Memerdekakan 10 riqab, 10 budak. Tahu enggak, Pak? Apa faedah dan fadilah membebaskan budak? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ri'in muslimin a'taqa imra'an musliman istanqadhallahu bikulli 'udwin minhu minan nar. Barang siapa seorang mukmin muslim, kita alhamdulillah, membebaskan seorang budak muslim yang dibebasin, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan setiap dari anggota tubuh dia setara dengan anggota tubuh budak yang dibebaskan itu dari api neraka. Ngerti nggak maksudnya jemaah? Baik, gini misalnya. Ada budak muslim, sekarang ada budak, tapi misal di zaman perbudakan. Ada budak muslim. Antum bebasin. Dan bebasin ini dengan duit enggak, ya namanya membeli budak itu lebih dari membeli mobil, Pak. Ya. Kalau mobil harga 500 juta, budak itu bisa mungkin bisa 1 miliar, bisa lebih dari itu. Kalau mobil kan mobil doang, enggak bisa disuruh-suruh. Ya. Nah misal budak ini dibeli. Beli di sini maksudnya bukan beli ya, bukan beli, dibebaskan. Dan orang pemilik budaknya ini mematok harga sekian. Ya, misal 1,5 miliar. Ya subhanallah, atau bebasin. Ya, atau bebasin. Maka istanqadallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan istinqadh itu menolong. Anqadha itu menolong. Istanqadha di sini maknanya anqadha, bukan talabul inqadh, bukan, menolong. Allah akan tolong dari bikulli udwin minhu udwan minhu. Itu setiap dari anggota tubuh budak yang dipunya terefleksikan seolah anggota tubuh kita terbebas ditolong dari api neraka. Bisa dipahami cuma? Budak ini punya anggota tubuh kayak kita manusia. Karena kita membebaskan full satu budak, maka seluruh anggota tubuh itu seperti perisai untuk seluruh anggota tubuh kita dari api neraka. Allah Ta'ala bebaskan. Allah Ta'ala tolong. Istinqadh ini maknanya menolong. Istinqadh itu kayak gini loh. Orang lagi tenggelam, terus bilang anqidhni, tolong saya gitu loh. Seolah-olah ini orang tuh aslinya, ya yang memerdekakan ini aslinya mungkin penghuni neraka atau gimana. Terus Allah tolong jangan sampai ke neraka jangan sampai seluruh tubuhnya ke neraka gara-gara seluruh tubuhnya ini telah terwakilkan dari sedekah dia untuk membebaskan satu tubuh budak.
Makanya riqab jama' dari raqabah. Raqabah itu suatu istilah juga dalam Islam, dalam fikih. Raqabah itu artinya pribadi. Satu jasad ini raqabah. Fatahriru raqabah, membebaskan satu raqabah. Satu raqabah itu satu jasad dibebaskan. Ya. Nah, itu baru satu budak. Gimana kalau 10 budak? Gimana kalau setiap hari 10 budak? Subhanallah. Ya. Juga dalam hadis riwayat Abu Dawud dari hadis Ka'ab bin Murrah, kata Nabi SAW, wa ayyuma imra'atin a'taqat imra'atan muslimatan kanat fikakaha minan nar. Perempuan mukmin, perempuan muslimah, siapapun itu yang membebaskan budak perempuan yang muslimah, maka maka amalan atau budak tersebut itu akan menjadi perisai atau pemisah dari api neraka. Ya. Maka di sini dan fadilah-fadilah lain yang itu banyak ya. Artinya kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari 100 kali. Itu seperti memerdekakan budak dan pahalanya itu ya sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Satu budak aja pahalanya segitu. Lah dosa kita banyak, Pak. Nah, kita butuh untuk hal gini dan ternyata ini gampang. Kemudian wa kutiba lahu mi'atu hasanah. Ditulis untuk dia 100 kebaikan. 100 kebaikan. Karena baca 100 kali. Namun kan kita tahu man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa yang membuat atau mendatangkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 ganjaran lipatan semisal. Lah ini kalau 100 kali, karena 100 kali ya wallahu alam berapa kali nanti? Wallahu alam. Ya, dari 100 kebaikan dikalikan 10 masing-masing. Wallahu alam. Wa muhiya anhu mi'atu sayyi'ah. Dan dihapuskan darinya 100 keburukan. Dosa dia dihapuskan. Dan zahirnya wallahu alam dosa kecil. Kalau dosa kecil sudah habis, maka dosa besar juga kena penghapusan. Wa kanat lahu hirzan minas syaitani yawmahu dzalika hatta yumsi. Dan dia akan mendapatkan hirz. Hirz itu perlindungan yang sifatnya menyimpan. Ya. Gitu. Hirz itu gini, Pak. Hirz itu beda dengan hisn. Ya, hisn itu benteng, betul. Hirz itu kayak antum tuh safe di tempat itu gitu loh. Sebagaimana pencurian atau sariqah. Apa definisi sariqah, pencurian dalam Islam? Apa definisinya? Definisinya itu seseorang mengambil ala khafa, secara diam-diam suatu barang min hirzihi atau mithlihi, min hirzihi, dari tempat penyimpanannya. Nah, namanya tempat penyimpanan berarti tempat yang safe buat menyimpan hal itu. Nah, ini parkiran mobil, Pak, benar gak? Ini warga ya, nyewa gitu ya. Ini namanya kan ini area ada pagar-pagarnya, ini hirz. Ya. Sehingga maling nggak berani untuk masuk, apalagi ada CCTV. Gitu kan? Ada pagar. Juga ini masuk wilayah hukum. Maksudnya kalau seseorang lompat pagar bisa dilaporin, kena dia pidana, gitu kan? Ini hirz namanya. Jadi nggak ada yang berani nih. Beda dengan kalau antum parkir mobil di pinggir jalan pas misalnya. Itu nggak ada hirznya. Ini namanya hirz. Hirz itu penyimpanan. Ya. Maka orang yang baca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia akan mendapatkan hirz, penyimpanan daripada syaitan, yaitu syaitan mau ke tempat penyimpanan antum ini nggak bisa. Antum tersimpan di situ, Allah jaga. Gitu loh. Hatta yumsi, sampai dia sore hari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalimat ini kapan dibacanya? Pagi. Karena hatta yumsi, sampai pagi. Ya begitu.
Eh, berapa tadi udah fadilahnya Pak? 4 ya? Seperti memerdekakan 10 budak. Diberikan 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan. Kemudian dapat perlindungan dari setan. Dapat perlindungan dari setan, bahasanya benar apa enggak tuh? Dapat apa ya? Ya perlindungan daripada setan, nah gitu. Kalau perlindungan dari setan, berarti setan dong melindungi dia. Terhindar dari setan, dilindungi dari setan. Ya begitulah ya. 4. Ya, perhatikan fikihnya baik-baik Pak di sini. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Tidaklah seorang mendapatkan hal yang lebih afdal daripada itu semua kecuali seseorang beramal lebih dari itu. Enggak ada yang lebih afdal daripada ini semua kecuali kalau ada orang beramal lebih dari itu. Silakan, apa maksudnya? Gimana Pak Sarno, apa maksudnya Pak? Tadi kita tahu baca itu 100 kali dapat 4 fadilah yang besar itu. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih afdal dari itu kecuali orang yang beramal lebih dari itu. Silakan, apa? Lebih dari 100. Berarti lebih, la ilaha illallah adalah syarikat lebih dari 100, maka pahalanya lebih. Ada lagi pendapat lain? Amal soleh yang lain kayak gimana? Amal soleh yang mana Pak? Iya. Di luar dari amalan ini. Oke. Oke, pendapat kedua. Ketiga? Itu pendapat pertama. Maksudnya adalah kalau dia mengucapkan 101 maka tambah pahalanya, 102 tambah begitu gitu ya. Pendapat Pak Haji yaitu dia beramal ini ya, terus beramal 100 ini ya, terus habis itu ya mengamalkan apalah yang lain gitu, amal soleh gitu. Itu pendapat kedua. Dua-duanya benar tapi enggak benar, bukan itu maksudnya. Bukan itu tapi maksudnya, bukan itu. Karena kalau Pak Haji bilang di luar amal itu amal lain melakukan itu enggak masuk, enggak, bukan itu maksudnya. Itu hal lain, konteks lain. Gini, pahami baik-baik. Siapa yang gimana Pak Amin? Pak Amin? Tadi yang jawab siapa? Pak Amin menjawab. Siapa yang mengucapkan ini 100 kali, dia akan dapat pahala setara dengan membebaskan 10 budak, dicatat untuknya 100 amalan pahala, dicatat untuknya 100 penghapusan dosa, dan terlindungi dari syaitan sampai sore. Oke? Maka apakah maksudnya dari tadi beliau bilang lebih dari 100? Bukan. Maksudnya adalah dia kalau mau lebih afdal dari itu, maka dia melakukan pembebasan budak lebih dari 10. Dan dia melakukan amal lebih dari 100. Dia istighfar, bertaubat lebih dari 100 dosa. Itu maknanya. Bisa dipahami enggak? Gimana, paham? Belum? Ya udah, pikir aja. Harus gimana Pak Sono? Harus lebih dari ganjaran itu, harus lebih dari bonus itu. Gini, Pak Antum bisa nggak membebaskan 11 budak? Nggak bisa, satu budak aja mikir-mikir. Ya, anggap ada budak, misalnya ada budak nih Pak Haji. Anggap ada budak nih. Satu aja mikir-mikir nggak ada. Anggap satu aja 1 miliar. Oke. 11 miliar. Oke lah, diskon lah 10,5 miliar. Kalau gimana? Iya. Masalahnya sekarang nggak ada Pak Abu Bakar. Nggak ada. Nah, gimana tuh? Gini loh Pak.
mengucapkan 100 kali, Ibrahimnya mengucap, wah ada Pak Ade. Belum berakhir nih Pak Ade. Misalnya, antum beramal Pak, coba dia, anak-anak kasih Ibrahimnya. Anda teringat mungkin setahun lalu kali ya, atau setahun setengah lalu, Anda punya kajian di Cibinong. Itu subuh hari Ahad pekan keempat. Ya biasanya berarti sebelum subuh dah kita berangkat. Kadang anak konvoy sama teman-teman ini kameramen, ada tim lain lagi bertiga. Kadang tapi itu udah dulu, sekarang masih nafsi-nafsi. Kadang ketemu di jalan dan anak biarkan mereka lewat. Ya, jadi itu lewat ini Pak, lewat jalan Hankam terus kemudian ke daerah Cipayung, Cilangkap yang di Depok sana. Itu gelap Pak. Anda biasa nyimak kajian, kalau yang ke Cibinong biasanya lebih suka menyimak ketika itu kajiannya Syekh Saleh As-Suhaimi namanya. Syekh Saleh bin Said As-Suhaimi salah satu ulama besar di Saudi Arabia, pengajar tetap di Masjid Nabawi, dan beliau termasuk orang yang ulama yang dipercaya untuk berfatwa di sana. Itu kajian tentang apa ya? Tentang tauhid atau syahadat gitu. Temanya tema biasa aja gitu. Dan Anda mendengar sebenarnya dari Jatimurni sampai ke Alternatif Cibubur terus lewat itu ya bahasa ya udah biasa dengar faedah ini, udah banyak banget gitu loh. Udah biasa sering dengar lah, artinya boring banget nih kajian, mohon maaf nih Syekh Soleh nih. Boring dalam, ya maksudnya ya ini udah biasa dengar, cuma mungkin karena iman Anda yang kurang aja kali ya. Ya Anda berharap ada sesuatu yang menggugah Anda kayak gitu. Maka ditolak terus, jalan terus, akhirnya Anda simak. Di sini beliau menyampaikan hadis ini. Itu menjelang sesi tanya jawab, itu udah sampai di Cilangkap sana, udah jauh, Cilangkap Depok bukan Cilangkap Jakarta. Nah, ya hadis ini dibawakan dan beliau alhamdulillah menggugah ana dengan apa? Ya akhi, taqillah 100 kali la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa qadir. Antum baca, tafadhol hitung sekarang dan sadari berapa menit antum bisa habis tuh 100 tuh. Coba, berapa menit? Kita mungkin akan mengira karena panjangnya lafal ini, wah setengah jam. Ternyata enggak. Kata beliau paling takriban 8 menit, 9 menit. Kemudian Anda berusaha mencoba dan menjajal dengan tangan gitu. Benar 8 atau 9 menit. Oke lah, mungkin karena Anda udah biasa dalam bahasa Arab. Ya mungkin agak-agak gimana, mungkin 15 menit. Kadang antum mikir gini Pak, ini baca 100 kali. Kegambarnya dari awal sudah apa? Setengah jam, lama, capek. Karena itunya dulu yang diperhatikan akhirnya lama udah jadi nggak jadi, atau kalaupun jadi stuck di tengah-tengah karena merasa kelamaan. Nggak coba motivasikan cepet kok, nggak lama, ringan kok. Kalau dianggap ringan dan jalanin aja, dan apalagi menjadi rutinan harian, nggak kerasa beneran, nggak kerasa. Bahkan di atas motor pun bisa. Cuman kalau di atas motor seringkali bilangan yang susah. Sampai ini keberapa? Ya. Bisa. Stopwatch. Bisa, itu bisa. Tapi kalau Syekh Saleh As-Suhaimi ini, beliau itu anti dengan itu. Nah, ini info saja. Jadi antum kalau pakai itu Pak, jangan sampai ketahuan beliau. Ya, beliau itu pernah dalam fatwanya beliau itu mengharamkan pakai ini stopwatch itu, apa yang di tangan ini yang tin tik ini. Itu beliau mengharamkan dan beliau mengatakan zikir pakai itu nggak sah. Ana sendiri nggak ikut fatwa itu, Ana nggak ikut fatwa itu. Ya cuman ya kalau Ana nggak mau pakai itu aja. Tapi bukan karena takut ketahuan beliau, karena beliau juga nggak kenal Ana siapa. Ya. Tapi pakai tasbih nggak apa-apa, pakai tasbih. Bagi yang kesulitan pakai tasbih nggak apa-apa. Ya. Pakai jari bisa kalau dalam keadaan normal Pak. Tapi orang nggak semuanya pakai jari bisa untuk 100 Pak.
Kalau untuk 33 mungkin masih ini, tapi kalau untuk 100 kadang-kadang di tengah-tengah tuh stuck. Makanya nggak apa-apa kalau pakai tasbih. Oke, kalau nggak ngantuk bisa. Iya, masalahnya selalu ngantuk. Iya, masalahnya selalu ngantuk. Maka berangkat dari itu kemudian, loh, ini amalan ternyata ringan sebenarnya. Yang memberatkan ya mindset dan juga syaitan memberatkan. Dianggap berat lama. Kita aja main PS aja bisa kok 2 jam. Bukankah begitu, Putra? Oh, nggak tahu dia, nggak tahu. Main PS aja kemudian 1 jam lagi tambah. Bisa. Lah ini zikir la ilaha illallah sampai 110 menit lah anggap atau 15 menit. Masa nggak bisa? Gitu. Bisa. Kita aja mindsetnya kayak gitu. Udah mikirin overthinking seperti itu. Ternyata ringan nih amalan. Nah, ini amalan ringan. Sebanding nggak dengan ganjarannya kira-kira? Dari segi apa ya? Kita yang ngamal segitu doang. Ya pengorbanannya sekecil. 15 menit. Sebanding nggak dengan nilai 10 budak, 100 kali amalan dan 100 dosa dihapuskan dan terhindar dari syaitan. Nggak ada bandingan sama itu. Fadilah dari Allah, rahmat dari Allah luar biasa itu. Nggak sebanding dengan apa yang kita lakukan yang kecil ini. Tapi karena nilai zikirnya yang luar biasa, maka Allah berikan ganjaran seperti itu. Nah, kalau dalam hadis siapa yang kalau ada yang lebih dari itu, maka yaitu amalan yang lebih dari itu. Amalan yang lebih itu apa? Bukan 102, 103, 100, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah kalau ada orang nih zikir, udah lah Pak. Udah dulu, lagi jelasin. Kalau nih misalnya Pak Amin mengucapkan di pagi hari 100 kali la ilaha illallah sampai akhirnya Pak ya. Oke, ini Pak Amin. Kemudian Pak Sarno dalam pagi hari membebaskan 10 budak, melakukan 100 amalan dan taubat dari 100 dosa. Ya. Kemudian setara nggak ini sekarang? Oh iya, belum di ini dari setan. Ya udah, beliau bertawuz, maka Allah hindarkan dari setan. Oke. Baru setara itu, Pak. Baru setara. Nah, gimana caranya supaya beliau kalah? Antum bebaskan lagi 1 budak. 1 miliar keluar lagi Pak Sarno. Pak Amin, siap. Bismillah. Pak Amin itu cuma zikir 15 menit di pagi hari, nggak ngabisin duit apa-apa. Pak Sarno ngabisin 11 miliar atau 10 miliar dan beramal 100 kali apapun amalannya itu. Kemudian beristighfar 100 kali atau apa gimana, taubat dari dosanya 100. Itu baru setara tuh. Tapi mungkin nggak Pak? Pengennya sih gitu, tapi mustahil. Padahal ini beliau cuma 15 menit. Bebasin 11 budak berapa menit? Nggak berapa menit, sebenarnya sampai mati juga nggak bakal terjadi sih. Cuman berapa menit misalnya? Nggak bisa dalam waktu 10 menit. Ngurus ini, ngurus itu. Budak kan banyak. Oke, bisa kok 10 menit. Saya bawa segepok 10 miliar datang ke gudang budak. Fulan, tak bebasin. Lok nih duitnya, kasih ke majikannya. Bisa. Cuman pengorbanannya itu luar biasa. Gitu ya Pak ya. Pak Amin, Masya Allah. Dan itu Pak Amin tiap hari. Pak Sarno bisa nggak tiap hari 10 budak bebasin Pak? Subhanallah. Bangkrut. Di 1 budak aja bikin bangkrut. Ya seperti itu. Silakan azan fadhil. Baik, jadi itu alhamdulillah nikmat dari Allah Azza wa Jalla atas pengetahuan dan ilmu ini, maka tugas kita besok beramal. Yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Di pagi hari setelah salat subuh, ya sebagai zikir pagi. Atau kalau nggak bisa pagi-pagi banget ya udah agak siangan dikit jam 7 ya, semampunya aja kapan dia bisa. Karena di sini disebutkan hatta yumsi, menunjukkan dia di pagi hari yang dia silakan di waktu kapan yang dia mampu di pagi hari tersebut. Karena pagi ini masuk dalam ba'da salat subuh sampai waktu-waktu duha seperti jam 8 itu pagi. Ya. Tetap masuk yaum. Maka ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla dan fadilah.
tafaddul dari Allah Azza wa Jalla dan karam, kemuliaan, kedermawanan dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita semua, yang mana ini bisa kita lakukan setiap hari. Maka jadilah orang yang dermawan terhadap diri sendiri dari segi pahala dengan amalan ini. Ya, subhanallah, nggak ada manusia yang bisa melakukan itu. Abu Bakar As-Siddiq saja nggak bisa dalam sehari membebaskan 10 budak. Tapi dengan zikir seseorang bisa mendapatkan pahala sebegitu besarnya, subhanallah. Maka ini ada gugah antum semua untuk ayo kita beramal ini. Mungkin bapak-bapak sekalian nggak punya fulus yang lebih untuk menyantuni fakir miskin. Tapi ini bisa amal ini dilakukan oleh orang kaya atau orang miskin. Bahkan kerap kali orang miskin lebih berkesempatan untuk mengamalkan ini dibandingkan orang kaya yang penuh dengan pikirannya dengan apa? Keduniaan. Nah, ayo kita tegakkan amalan ini. Punyailah jemaah amalan yang rutin istiqamah, yang kalau nanti kita setelah wafat itu amalan menjadi pembela kita untuk menambah mizan hasanat kita gitu loh. Di antaranya ini mudah insyaallah. Siapa yang terbiasa itu nggak kerasa nanti 100. Dan tidak disyaratkan di sini membaca ini dengan betul-betul khusyuk, enggak disyaratkan. Dia mungkin dalam keadaan biasa, duduk biasa atau bermotor atau mengendarai, ya dalam keadaan apapun, Pak. Selama bukan dalam keadaan berlawanan dengan zikir ya, seperti BAB jangan, kalau itu BAK jangan. Dalam keadaan apapun. Ya, berzikirlah, dan ini bukan bid'ah berarti. Ini adalah suatu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang, Bahkan sebagian dari orang yang senang zikir justru tidak pakai ini, malah pakai zikir-zikir yang tidak ada sunnahnya. Ini al-ghurur namanya, keterpedayaan, kasihan. Tidak diterima amalannya karena kebid'ahan, malah justru sudah berdosa. Tapi yang seperti ini dari Rasulullah SAW. Kapan lagi kita mumpung masih hidup? Maka sering-seringlah ini. Nah, pertanyaan apakah boleh kita mengucapkan lebih dari 100? Jika mengkhususkan zikir pagi, maka cukup aja 100, Pak. Tapi kalau antum mau zikir mutlak, zikir bebas, dengan niatan bebas, bukan diikat dengan zikir pagi, petang ini, maka antum boleh zikir sebanyak apapun yang antum mau. Sebanyak apapun, tapi tidak dengan keyakinan fadilahnya sama dengan ini. Paham nggak di sini, Pak? Misal Pak Amin habis subuh baca ini 100 kali. Gitu Pak Amin ya. Nah, udah dapat insyaallah fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Dah dicatat amalnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dah selesai. Nah, kemudian pada jam 7 Pak Amin baca lagi banyak, tapi nggak mau khususkan bilangan tertentu. Pokoknya banyak, mau berapa kek banyak. Tapi jangan berkeyakinan dalam sehari Anda bisa dapat fadilah dari ini. Maksudnya Pak Amin baca jam 5 100 kali, dah dapat fadilahnya. Jam 7 100 kali, merasa dapat fadilah double. Berarti saya ibarat dalam satu hari ini 20 budak saya memberikan. Enggak gitu. Enggak berlaku kelipatan. Dari segi keyakinan dan amalan enggak berlaku ini. Udah cukup 100. Sisanya itu udah serahkan kepada Allah, berapa ganjarnya terserah Allah. Bisa dipahami Pak Amin sini. Nah, kalau ternyata dalam sehari itu sampai 500 antum membaca dan itu tidak ditahdid, tidak dibatasi. Karena kalau antum batasi sengaja maka khawatirnya menjadi bid'ah. Karena penentuan batasan dalam zikir, wirid dan amalan tanpa ada dalil itu khawatir berpotensi bid'ah. Maka kalau udah 100, antum mau berapa aja kek terserah. Apakah ada fadilahnya? Allah simpan rahasia, fadilahnya ada. Cuman kita nggak tahu. Ya udah, amal aja. Dan ini sebaik-baik zikir loh, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku hamdu wa kullu syai'in qadir. Begitu. Ada pertanyaan di sini jemaah? Ya, sok silakan. Beliau dulu karena lebih dekat dengan mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Pak Sarno dulu. Ya. Oh iya paling dekat Pak Sarno. Ya udah. Saya pegang. Iya, dipegang. Ya, silakan Pak Sarno. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau pelaksanaannya misal dicicil habis subuh 50, setelahnya nanti jam 7.50 itu Enggak masalah. Enggak masalah. Silakan. Iya. Karena tidak disyaratkan dalam satu majelis, enggak masalah. Iya. Dan juga alhamdulillah misalkan membaca zikir pagi seperti itu Ustaz.
Namun di salah satu yang diterbitkan ada buku kecil itu Ustaz ya, zikir pagi petang. Itu ada 10 atau 100 Ustaz. Iya. Itu pertama. Terus kemudian tadi terjawab sudah kalau misalkan kita pakai motor gitu Ustaz. Melakukan itu jatuhnya jadi zikir mutlakah atau karena kan sering lupa atau apa? Kayak tadi kalau Ustaz menjawab misalkan dicicil bisa nggak misalkan seperti itu. Ya. Tapi misalkan pas di motor mungkin nih tadi berapa ya? Lupa bilangannya gitu Ustaz. Iya. Nah, itu satu terus tambah yang Udah 2 itu Pak, bukan itu 1, udah 2 dulu. terakhir yang pakai yuhyi wa yumit Ustaz. Iya. Ya seperti itu. Yuhyi. Ya, Betul. ya. Nah, itu aja Ustaz. Syukran. Jazakallah. Yang pertama lupa nah Pak, tadi tanyanya apa ya Pak ya? Yang pertama apa ya Pak ya? Iya, disebutkan 10 itu ketika memang sedang malas. Maksudnya sedang malas ini ya mungkin sedang banyak kesibukan 10 boleh. Ya. Iya, dalam redaksinya asra'in dal kasal ketika lagi 10, ketika lagi malas. Sebenarnya 10 ini ya setelah subuh, setelah maghrib itu 10. Tapi yang 10 ini tidak dapat ganjaran ini. Beda. Terus kemudian apa tadi yang kedua ya? Enggak sebelum itu Pak. Naik motor atau kesibukan. Apakah skater gitu ya itu kadang di sini berapa gitu, kadang lupa. Kalau antum niatin itu zikir memang ini yang memang niatkan 100, maka terhitung seperti gitu. Kalau misalnya kurang pun semoga Allah kelengkapilah gitu. Kalau misal lebih pun ya nggak apa-apa, gitu loh. Karena ya semampunya antum kapan. Kadang misalnya orang setelah subuh nih, dia sambil jalan ke rumah habis sholat subuh, dia baca la ilaha illallah sampai seterusnya dia kira-kira udah 30 misalnya. Terus kan sampai rumah ngobrol dengan istri, kepotong lagi gitu kan. Terus nanti pas mau berangkat kerja, terusin yang tadi Tapi pas lagi kerja, pas di atas motor lupa berapa gitu kan. Cuman kalau memang merasa kayak belum 100, coba terusin aja sampai merasa pasti 100 gitu. Sampai yakin 100. Tapi kalau ternyata lebih dari 100 ya udah kelas itu terpenuhi. Tapi niatannya adalah yaitu zikir yang tadi 100 itu gitu loh. Maka masuk gitu. Itu seperti itu, Pak. Bagaimana kalau misalnya dia nggak niatin itu? Masih nggak niatin mengamalkan ini secara khusus? Paham nggak di maksud Anda? Bukan. Gini, ada orang nggak tahu hadis ini. Ya, misal ada orang nggak tahu hadis ini. Kemudian dia tuh pengen aja itu beramal gitu. La ilaha illallah syarika lahu mulku wa lahu qadir. Dan dia baca itu mungkin 50. Entar pas agak siangan dia baca lagi. Semaunya aja baca terus. Ya. Apakah ini masuk dalam mutlak? Secara niatan iya, tapi secara fadilah masuk, Pak. Karena dalam hadis ini tidak disyaratkan niatan khusus memang. Karena fi yaumin, dalam sehari dia baca itu. Berarti kan fi yaumin ini kan di terangnya hari. Lah dia mau jam berapa kayak dia baca itu, mau terpisah kayak selama itu terkumpul 100 yang dia telah baca, udah dapat ini insyaallah. Hanya sih menurut Anda afdolnya sih satu majelis. Biar tuntas gitu. Udah gitu. Jadi enggak terpotong-potong terus enggak jelas berapa nanti gitu ya. Lebih fokus betul. Wa yuhyi wa yumit itu Ana belum tahu kalau itu belum bisa jawab wallahu alam, tapi ada ya seperti itu. Redaksinya ada, cuman Ana belum bisa lebih komentari enggak tahu. Silakan, Pak. Fadhal. Ibu-ibu enggak bertanya, Pak? Apa enggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiap hari kan naik motor bersama. Alhamdulillah sama, Pak. Ya. Pakai saya itu pikirnya alhamdulillah itu dari pagi sampai sore itu. Alhamdulillah. Yang tadi itu. Cuma kalau itu lupa, jadi kita udah nggak lupa lagi Pak, udah nggak zikir gitu. Tapi kalau itu yang bilang tadi siapa itu haram, kita mau pakai kalau pakai Haram bagaimana nih, Pak? Oh, yang ini. Ya. Kalau pakai tasbih itu ganggu aktivitas kita mau megang. Iya. Iya, paham. Itu kita masukkan dari sini
Ya karena Syekh Soleh itu dia nggak ada motor, beliau nggak ada motor, jadi nggak tahu. Iya. Iya, nggak ada expander di Saudi, nggak ada expander. Antum nggak usah nyinggung-nyinggung itu. Anda pengen soalnya, ya. Gimana? Betul. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Berkah itu insyaallah. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Semoga istiqomah, Pak. Semoga istiqomah. Amin. Itu amalan yang baik. Kalau dia sebenarnya pakai tasbih yang 33 doang bisa, Pak, di motor. Yang tangan kiri gitu. Kalau tangan kanan susah. Dia kalungkan. Iya sih. Karena Bapak udah agak tua. Kalau agak mudahan insyaallah bisa, Pak. Ya karena udah biasa kan, memang Bapak pakai Matic atau sekarang pakai Matic atau pakai. Iya, berarti kan ini harus main juga kan. Kalau misalnya pakai Supra, pakai apa, itu bisa tuh, Pak. Bisa, beneran. Maka besok coba ganti Supra atau Revo bisa. Iya, Matic-nya boleh ke saya, boleh. Gitu. Iya, seperti itu. Ya kalau emang dia mampunya pakai, memang bisa pakai ini untuk menghitung secara exact, secara tepat, pakai apa tadi? Yang ini. Ya, gitu. Ya supaya nggak ganggu, ya itu boleh-boleh aja. Wallahu alam, boleh-boleh aja. Karena apa? Karena ibrohnya di zikirnya itu hanya wasilah. Ini hanya wasilah dan bukan maksud. Tapi kalau Bapak zikir setelah subuh, setelah sholat 33 itu jangan pakai ini. Jangan pakai tasbih. Pakai biasa aja kayak Rasulullah pakai tangan jemari. Karena 33 itu bisa kok, bisa. Kalau 100 lagi sibuk, nah itu baru memang agak gimana, Pak? Ya, terserah Bapak lah. Anda kalau di motor gitu, pikir seperti itu lah. Udah sekira bayangin ini 1, 2, 3 gitu, ngebayanginnya gitu, diajari. Jadi pakai memori gitu. Ini karena masih muda bisa, tapi pas macet, pas pikir apa gitu, lupa udah berapa. Lupa lagi ini berapa nih. Akhirnya ya kita kodok kan, akhirnya kita tambahin. Bisa aja lebih dari 100 gitu. Yang maksudnya yang usianya mungkin di atas antum aja kadang kalap juga, berapa tadi ya? Itu ya apalagi yang Pak Amin gitu. Ya gitu Pak Amin. Pak Anto jangan ditanya Pak ya. Iya. Sujud berapa kali aja mungkin Allah alam. Ya Pak Anto ya. Insyaallah Pak Anto, barakallahu fiik Pak Anto. Semoga semuanya insyaallah dalam keberkahan, istiqomah dalam beramal soleh. Ada yang mau bertanya di atas, di akhwat, ummahat? Ada? Oh, di sini mati juga. Bu. Di sini mati juga mikrofon. Berjaga tuh mau Pak, mau jadi nanya nggak beliau? Kalau misalnya kasih isyarat, mungkin pecahin kaca apa biar kedengeran, biar ketahuan. Bang. Iya, ya. Dari saat dalam hari itu juga. Ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Niatin aja yang 100 itu untuk yang 100 gitu. Yang 10 ya itu ya bonus aja gitu apa. Gitu. Sampai 100 walaupun terpisah. Yang penting sehari terang itu. Ada gimana Ummahat ada bertanya? Enggak ada. Tadi yang yaum itu sampai duha saja atau pada dulu sampai menjelang asar juga termasuk? Kalau misalkan tadi kan kalau Wallahu alam, ana enggak tahu kok itu tapi tadi Ustaz kan iya.
Iya, maksudnya hari terang, iya. Karena ada hatta yumsi di sini, masa itu sore kan habis asar ya. Cuman anak agak ragu kalau memang hal ini diteruskan sampai setelah zuhur gitu. Ya, jadi sebaiknya sih amannya, safe-nya sih duha atau sebelumnya gitu. Ya, Bu? Oh. Bu? Oh. Enggak jadi, Bu? Ah, enggak, tapi tadi dentuman itu ada, cuman kok suara enggak ada. Ya udah Bu, sabar aja ya. Mungkin pekan depan kita ketemu lagi insyaallah Bu ya. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Bu. Apa itu ya suara ibu-ibunya duk gitu ya? Sabar Bu ya. Nah, biar tambah kesabarannya ditunda 1 pekan. Ya Bu ya. Pekan depan Bu ya. Nggak kedengeran sama sekali nih soalnya. Tapi batin saya mendengar, ya kok pansat itu jawabannya dari ibu-ibu. Ya udah, kita cukup aja mungkin insyaallah. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.